Kan kita kesini tuh naik kereta, tidurnya tuh kayak gak bener-bener Suara keretanya terlelap, jadi masih wow. kedengeran gitu suara keretanya kita selama tidur. Tapi paling rame itu pas ojek. Gimana Pak Sodik? Bener Gelebuk. Kayak ini apa sih? roller coaster aja kalah Kartun kayaknya. apa yang speed ini? Oh ya. Setelah beberapa menit kemudian, kami pun langsung bersiap-siap melanjutkan perjalanan kembali. Kami pun langsung berangkat menuju ke pos 3, kurang lebih dari pos 2 menuju pos 3, 30 menit sampai 1 jam. Oke kawan-kawan, kita sudah melewati pengkolan 9. Ya, sekarang saya sudah sedikit bertenaga. Tadi istirahat dulu, ngemil-ngemil sambil minum dulu, lumayan. Sekarang kita dari pos 2 menuju ke pos 3, kurang lebih 30 sampai 1 jaman lah insya Allah. Semoga cepat dan tidak hujan. Kalau hujan akan sangat menyulitkan kita untuk melangkah. Oh iya, Gunung Sumbing adalah gunung kedua tertinggi di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Ya, gunung ini banyak yang bilang di atasnya tuh gersang. Namun ketika kami kesini, cuaca sedang tidak biasanya, mendekati badai ataupun hujan, dan kami pun harus tetap semangat. Dari sini tuh udah kelihatan Gunung Sindoro, cuman lagi kabut, kawan-kawan. Tuh tidak semangat dong. Dalam perjalanan pun kami tidak bisa melihat pemandangan Sindoro dari Sumbing, dikarenakan kabut yang sudah turun serta sudah mulai rintik-rintik hujan ditambah angin yang sangat besar. Sangat disayangkan sekali kami tidak bisa melihat pemandangan Sindoro dari Sumbing. Di sela perjalanan menuju ke pos 3, kami pun menemukan warung dan kami pun beristirahat sejenak sambil beli gorengan, beli minum atau makan semangka agar kita bisa memulihkan tenaga kita kembali. Kawan-kawan, di bawah tuh dekat pos 1, agak maju sedikit ada motor Pega. Dan kita ada di pertengahan pos 2 antara pos 3, lumayan jauh jaraknya. Dan si Mas ini jauh-jauh ke atas, semangat Mas. Mantap, dari bawah ke atas sendiri. Pertengahan pos 2 sama pos 3. Kalian Mas, mantap Mas. Semoga laris Mas, laku terus, amin. Setelah kita beristirahat di warung tersebut, kami pun langsung beranjak kembali menuju ke pos 3. Namun disayangkan, hujan pun datang. Kami pun melewati lembah-lembah yang sangat licin, dan kami pun harus berhati-hati untuk melangkah agar kita tidak terjatuh dalam perjalanan. Sangat direkomendasikan sekali bila kawan-kawan ingin pergi ke gunung yang jauh ataupun yang lumayan tinggi untuk bisa melengkapi peralatan kalian atau logistik kalian, karena situasi dan kondisi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditebak. Makanya dari itu peralatan kita harus komplit agar perjalanan kita aman dan nyaman serta kita siap melewati rintangan yang ada. Dan di sini hujan, kawan-kawan. Kalau di sini istirahat begini. Tak disangka pada saat perjalanan menuju camp area 1, kami pun langsung dihadang oleh badai yang lumayan besar serta hujan yang sangat deras. Untungnya kami sudah dekat dengan shelter camp area 1, jadi kami langsung berlindung di sana. Setelah beberapa jam kemudian, badai pun mulai mereda dan kami pun langsung cepat membangun tenda lalu memasak persediaan konsumsi yang ada serta mengganti pakaian yang sudah basah.
Untuk posisi Dian dan Isra, mereka tetap diam di shelter karena untuk mengantisipasi bila terjadi badai lagi. Dan kami tetap buat tenda di area camp 1 bersama pendaki lainnya. Kami pun tetap harus buat tenda di camp area 1 dikarenakan shelter sudah penuh. Namun konsumsi pun sudah kami bagi-bagi dengan Isra dan Dian. Dan ini suasana malam ketika tadi malam badai, ketika tadi sore sekitaran maghrib lah, menuju jam Isya sampai jam 8, badai baru berhenti jam setengah 9. Dan di sana terlihat City Lake, dan di atasnya di sebelah City Lake sana ada Gunung Sindoro, nggak kelihatan karena sudah malam. Ini teman saya bule dan Aji, teman saya ini. Wi, gimana Wi memandangi Gunung Sindoro dari Sumbing? Mantap pokoknya, gak nyesel pokoknya. Dan punya banyak godaan. disayangkan, bukan disayangkan sih, kita kesini loh, sedang perubahan transisi cuaca ya. Yang dimana transisi cuaca itu yang dari kemarau ke hujan. Jadi tadi kita waktu di camp area ini, camp area 1 ya? 2? Oh, satu camp area 1 langsung disambut dengan badai yang sangat besar gitu. Seperti biasa, saya, Alwi, dan Bule membuat susu hangat dan kopi hangat sambil menikmati City Lake di Gunung Sumbing ini. Namun beberapa menit kemudian angin besar pun datang kembali menyerang tenda kami. Benar saja, ketika saya mau beristirahat, angin besar pun langsung menerpa tenda kami, dan badai pun mulai datang kembali pada tengah malam. Sungguh, ingin beristirahat pun sangat sulit sekali. Ini dia pemandangan Sindoro dari Sumbing. Masih badai di sini, kawan-kawan. Masih badai kawan-kawan di atas puncak gunung Sindoro, kabut. Dan di sini Sumbing sama kabut sedikit. Oke, kita menuju sampai ke puncak. Jadinya kita bertiga. Yang lainnya di bawah kuat, masih ada sedikit ada badai kawan-kawan. Ini kita sudah mau menuju puncak. Dan ketika di pagi hari, saya, Alwi, dan Bule langsung melanjutkan menuju ke puncak. Di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan Mas Rusli dan Mas Heru untuk bisa berangkat bersama menuju puncak. Oh iya, kami berangkat ke puncak hanya bertiga. Untuk Hadi, Aldi, Dian, dan Isa tetap stay di area camp 1 karena ada beberapa macam faktor yang tidak bisa mereka ikut ke puncak. Beberapa menit kemudian kami pun sudah sampai di lembah Edelweiss. Ya, di sini pemandangannya sudah lumayan cukup bagus, namun badai dan hujan masih tetap menerpa kami. Setelah kami melewati lembah Edelweiss, di perjalanan kami terhenti dan melihat sudah banyak pendaki yang memenuhi bivak di sebelah kanan. Di dalam bivak tersebut ada seorang laki-laki yang terkena hipotermia. Lalu kami pun coba membantu mereka dengan sebisa kami. Dan akhirnya rekan dari yang terkena hipotermia meminta kami untuk meminjamkan nesting dan kompor untuk membuat kehangatan pada korban. Dan kami pun langsung memberikan nesting kepada mereka. Selain itu, saya bersama Rusi dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak lanjut menuju puncak. Dikarenakan di atas sudah sepi dan badai mulai membesar, disertai hujan yang mulai deras, kami pun sepakat untuk membatalkan menuju puncak.
nih. Oke teman-teman, kita nggak bisa sampai puncak karena sudah sepi, badai semakin besar, dan di sini ada yang kena hipo. Kemungkinan kita akan dibatalkan untuk menuju puncak untuk mencari keselamatan. Kita harus turun sebelum ke camp 1. Ini baru jam setengah 9 tapi sudah dingin sekali dan anginnya besar, kabut sudah turun dan sudah tidak memungkinkan buat naik. Dan akhirnya kami langsung kembali turun, tidak melanjutkan menuju puncak karena situasi yang sangat tidak kondusif dan berbahaya. Beberapa menit kemudian, untuk turun menuju camp area 1, kami pun beristirahat sejenak, membuka konsumsi yang kami bawa sambil menikmati pemandangan seluas mata memandang. Setelah kita menikmati pemandangan yang ada sambil minum-minum kopi hangat, kami pun langsung turun kembali menuju camp area 1. Dan alhamdulillah, badai serta hujan deras pun sudah berhenti dan matahari pun sudah muncul menyinari kami dan menghangatkan tubuh kami. Di perjalanan menuju turun, kami pun sedikit berbincang-bincang sambil jalan. Mengungkapkan sedikitnya ada rasa kecewa, kami tidak bisa sampai menuju puncak. Namun situasi dan kondisi berkata lain. Ego pun harus diturunkan, karena keselamatan yang harus kita utamakan. Karena puncak tidak akan kemana, kita bisa di lain waktu kembali ke sini, dengan perhitungan yang matang dan cuaca yang memadai. Sudah mendekati pos camp area 2. Dan sini pemandangannya bagus sekali. Belakang ada gunung Sidoro dan gunung Kembang. Dan sini puncak Sumbing. Setelah packing di camp area 1, kita langsung turun. Let's go. Dari camp area 1 ke pos 2 dan selesai satu sebentar langsung ke base camp. Nah, lumayan perjalanan dari hampir puncak ke sini ya, kurang lebih dari jam 6 sampai jam 11 lah, 5 jaman lumayan, dan itu kerasa lelah. Usaha serta tenaga waktu dan material sudah kami korbankan, tetapi itu bukan menjadi tolak ukur kami dalam perhitungan perjalanan. Karena ada diri yang harus dijaga dan diselamatkan. Ada banyak hikmah yang saya dapat di pendakian kali ini. Dari segi kebersamaan, segi kekompakan, serta tolong-menolonglah yang menjadi kunci utama. Karena naik gunung tujuan utama bukanlah soal puncak, tapi kita bisa selamat sampai ke rumah karena ada keluarga yang menunggu kami pulang untuk bisa bercengkrama dan saling bercerita. Oke, perjalanan berkelana kami sudah bisa mendaki ke Gunung Sumbing. Meski tidak bisa sampai puncak, mungkin di lain waktu saya akan kembali ke sini dengan segala perhitungan yang matang. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton jurnal ketiga saya berkelana ke Gunung Sumbing. Saya Yudan Sojuwangon. Salam lestari.